Nggak tahu ada apa nggak, tapi kayaknya belum ada deh video yang menjelaskan secara analisa kenapa Pak LKH itu bisa membeli dan memborong saham DILT sebanyak lebih dari 5%. Padahal DILT atau Inteliant itu masih dalam keadaan merugi. Itu yang bakal kita bahas secara eksklusif untuk kalian secara gratis. Ayo kita lanjut ke pembahasannya. Halo teman-teman, kenalin aku Habibie. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini, aku ucapin selamat datang. Sebelum lebih jauh, seperti biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu channel ini, tapi kalau kalian ragu channel ini bakal bermanfaat buat kalian, kalian boleh tonton dulu, nanti di akhir boleh di subscribe. Memang ketika Pak LKH atau Loh Keng Hong itu beli atau borong saham pasti rame. Karena Pak LKH adalah salah satu investor yang sangat terkenal di Indonesia, baik dari segi aset ataupun kejagoannya dalam berinvestasi secara fundamental. Ya pada saat itu ketika Pak LKH borong saham DILT langsung terbang dan langsung rame. Sebelum kalian membeli atau kalian nambah akumulasi kalian di saham DILT, di sini aku bakal share analisa aku ke kalian secara gratis. Jadikan referensi dan aku saranin untuk tonton terlebih dahulu. Ayo kita bahas kenapa Pak LKH beli saham DILT padahal masih rugi secara analisa yang mendasar. Ayo kita lanjut ke pembahasannya. Halo teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita bakal bahas tentang saham DILT. Kenapa Loh Keng Hong itu borong saham DILT. Nah, di sini aku bakal nyampaikan hasil analisaku yang aku share ke kalian secara gratis. Ini mungkin dan dugaan kuat menjadi alasan kenapa sih sekelas investor nasional kayak gitu bisa beli saham yang rugi kayak gini. Kita lihat dulu. Pada tanggal 12 Agustus 2022, masih baru, Pak Loh Keng Hong itu beli atau borong saham DILT ini dari awalnya kepemilikan 0% menjadi 6,28% atau 651 juta lembar saham. Nah, ini kepemilikan yang gede ya. Kurang lebih puluhan miliar untuk memborong saham sebanyak ini. Ini terjadi pada tanggal 12 Agustus yang awalnya itu 0% kepemilikannya. Kalau kita pindah ke chartnya, kita lihat chartnya. Ya saham ini langsung terbang, bisa kita lihat saham ini langsung terbang. Dari awalnya harga 140-an sampai menyentuh itu 224-an. Jadi cukup besar kenaikannya, hampir 2 kali lipat. Ya kisaran 60%-an itu naik dalam sekejap aja, sempat arah. Dan sekarang ini per video ini dibuat di tanggal 23 Agustus 2022. Saham ini sempat hampir ARB dan terakhir menyentuh di 185 per lembarnya. Ini bakal kita bahas gimana, apakah kita layak buat masuk ke saham ini ikutan, atau sebaiknya kita hindari, atau mungkin pom-pom, semua bakal kita bahas. Jadi sebelumnya aku nyampaikan ke kalian bahwa membuktikan bahwa sebenarnya DILT ini masih rugi sampai sekarang. Kita lihat bagaimana fundamentalnya dari segi neraca, dari segi laba rugi kita lihat. Kita bakalan pindah ke fundamental analysis sheet. Ya, kali ini kita bakal bahas dari fundamental analysis sheet. Jadi di sini udah cukup lengkap sekali tentang saham DILT. Mulai dari tahunan dulu kita bisa ke advance dan kita pindah ke bagian income. Kalau misalnya aku zoom di bagian income, kalian bisa lihat bahwa si DILT ini itu sampai 2021 tuh laba atau net income terus menurun. Kalian bisa lihat yang warna kuning. Dari 2019 yang cukup besar di kisaran 500 miliar turun hingga hampir nol di 2021. Bahkan minus sebenarnya 2021 karena ini cukup nggak kelihatan karena ini tahunan, 10 tahun terakhir. Dan untuk pendapatan juga menurun. 2021 dari 2020 menurun juga, yang warna merah kalian bisa lihat pendapatan menurun. Jadi untuk profitabilitas sekilas memang saham ini, perusahaan DILT ini nggak sedang turnovernya, nggak sedang perbaikannya kalau kita lihat sekilas. Bahkan kalau misalnya kita pindah ke margin, untuk margin juga kalian bisa lihat kan, yang warna biru ini adalah margin NPM. Margin NPM itu sampai minus, tembus dari 0 di sini. Kalian bisa lihat semua margin itu turun di 2021, mulai dari gross profit margin, operating, bahkan net profit. Dan dari segi kesehatan neraca, nggak ada juga yang kelihatannya bagus-bagus karena ekuitasnya juga menurun. Dari 2019 ke 2020, bahkan 2021 kalian bisa lihat warna kuning, itu terus menurun ekuitasnya. Sementara liabilitasnya itu terus naik. Jadi penyusun daripada aset ini adalah liabilitas. Jadi memang 10 tahun terakhir ya kita lihat bingung gitu ya, apa sih menjadi alasan Loh Keng Hong ini. Dan mungkin ini salah satunya video untuk bahas itu. Kita bakalan pindah ke bagian kuartal. Kalau misalnya kita lihat quarterly ya, di sini juga sebenarnya udah ada perhitungan otomatis yang menunjukkan kualitas dari perusahaan ini. Ini otomatis ya. Jadi 37% ini menandakan low atau kualitasnya ya nggak baik untuk DILT ini. Tapi kita lihat untuk kuartalnya, kalian bisa lihat di Q1 2022 dibandingkan Q4 yang pendapatan warna ungu juga turun. Bisa kelihatan jelas ya pendapatan turun dan net income bukan lagi turun tapi bahkan sampai minus atau rugi. Ini yang warna kuning. Dan termasuk juga ini yang warna merah, dan termasuk juga arus kas dari aktivitas operasi yang warna kuning itu juga minus atau rugi. Jadi ya quarterly juga DILT ini punya kinerja yang kurang baik gitu ya, cukup buruk. Jadi ini yang menjadi pertanyaan dan
bingung gitu banyak investor kenapa sih bisa kayak gini. Oh ya, tapi kalau kalian misalnya tertarik untuk mendapatkan fast ini, kalian bisa kontak aku, lihat di deskripsi video ini, bisa ke Telegram atau mungkin ke Instagram. Dan kita bakalan lanjut ke slide-nya, kita bakalan bahas kenapa sih bisa sekelas investor kakap kayak gitu bisa membeli saham seperti ini. Dari penelusuranku di internet, aku melihat bahwa alasan Pak Lau Keng Hong membeli saham ini ya, beliau mengatakan deal ini, kalian bisa lihat deal ini propertinya banyak, begitu kata Pak LKH. Kalau misalnya kita berpikir logis, kayaknya nggak sesimpel itu ya, namanya juga ke media. Ya nggak mungkin sedetail apa gitu Pak LKH bakal nyampaikan ke media. Tapi kita lihat clue-nya. Memang kalau untuk portfolionya atau mungkin propertinya banyak, ya deal ini memang iya propertinya banyak. Tapi kalau misalnya alasannya hanya itu, kayaknya banyak saham-saham properti lain kayak BSDE, CTRA, Puon juga, mereka juga punya properti yang sangat banyak gitu, bahkan market cap-nya lebih besar lagi. Tapi kenapa beli saham ini? Kalau misalnya alasan hanya propertinya banyak, itu belum cukup untuk mewakilkan. Kita lihat lagi dari hasil analisa investing. Di sini kita lakukan bahwa salah satu yang menjadi alasan adalah karena memang land bank-nya cukup besar. Land bank daripada deal ini atau inti land ini adalah 1944 hektar. Ini termasuk besar. BSD aja itu kalau nggak salah 4 ribuan. Jadi udah hampir separuh dari BSD. BSD termasuk properti yang punya land bank yang cukup banyak. Dan uniknya adalah land bank-nya ini itu paling banyak di Maja, Banten. Nah ini berarti targetnya adalah menengah. Nah ini yang mungkin nggak terlalu banyak, dan ini mungkin yang menjadi keunggulan dari Intiland, perusahaan segede ini tapi menargetkan ke menengah, ke Maja atau Banten. Nah ini yang menjadi keunikan, dengan 1068 hektar itu ada di Maja, Banten dari total 1944 hektar. Itu yang pertama, land bank yang banyak dan proporsi terbanyak adalah Banten. Yang kedua adalah kalau misalnya kita lihat, perusahaan ini juga menyampaikan RNAV atau Revalued Net Asset Value. Ini adalah salah satu teknik untuk menghitung harga wajar suatu saham, properti khususnya, dan RNAV per share dari perusahaannya adalah 1778. Jadi dari perhitungan perusahaan bahwa harga wajar per lembar dari perusahaan deal ini adalah 1700-an. Itu yang kedua. Jadi kalau misalnya di harga sekarang di 100-an Pak LKH beli, itu sangat jauh sekali. Dan ini yang paling unik, yaitu adalah marketing sales. Kalau di properti, cara melihat potensi pendapatan yang bukan hanya dari pendapatan dari net income, tapi kata kunci adalah marketing sales. Marketing sales adalah pendapatan yang belum sepenuhnya dapat diakui, tapi ini nanti akan diakui kira-kira setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Itu untuk marketing sales, tapi aku nggak bakal jelaskan secara detail. Intinya adalah ini adalah lead indikator yang lebih dulu bisa kita ketahui. Kalau kita lihat, marketing sales daripada deal ini cukup pesat naiknya 2021. Bahkan Q1 2022-nya itu lebih besar daripada Q1 2021-nya. Jadi ini yang menunjukkan bahwa potensi pendapatan dan net income deal ini bahkan semakin besar di masa depan. Belum lagi sekelas Pak LKH bakalan seharusnya punya informasi lebih daripada apa yang kita dapatkan, karena beliau adalah investor yang sangat besar sekali. Jadi nggak bisa kita bandingkan sama investor retail. Tapi kalau clue yang terlihat dari apa yang bisa kita dapatkan secara gratis, ya salah satunya adalah yang paling besar menjadi potensi adalah marketing sales. Kita lihat aja ke depannya gimana. Dan kalian bisa bedah lagi sendiri, semua analisa ini lakukan hati-hati berdasarkan fundamental analysis sheet. Dan kalau kalian mendapatkan silahkan DM aku. Dan sumber lainnya semoga bermanfaat buat kalian, dan kalau bermanfaat subscribe dan follow IG aku. Gimana dari alasan yang aku sampaikan? Kalian lebih merasa make sense nggak kenapa Pak LKH beli saham deal? Memang untuk yang pastinya adalah Pak LKH sendiri yang tahu alasannya dan timnya kenapa borong saham deal. Kita sebagai investor retail yang tahu ilmu-ilmu fundamental cuman bisa mencoba untuk analisa secara fundamental kenapa sih Pak LKH ini beli saham deal secara mendasar. Jadi aku harap video analisa ini bisa bermanfaat buat kalian dan jadikan pertimbangan kalian. Dan kalau kalian punya pendapat lain silahkan share di komen video ini. Kalau kalian suka dengan channel dan video kayak gini, silahkan didukung terus dengan cara subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan semua kembali ke kalian masing-masing, dan semoga kalian cuan. Dan oh ya, kalau kalian mau join grup sharing-sharing saham secara gratis, cek di deskripsi video ini, termasuk juga ada grup project IPO. Itu aja, semoga kalian cuan. As always, semangat terus buat kalian.